Salam damai untuk kita semua, kiranya kasih karunia Kristus dan pengharapannya senantiasa bersama-sama dengan kita, kini dan selamanya. Nah, saudaraku semua, pada hari ini saya akan bicara tentang kekecewaan. Saya yakin kita semua pernah mengalami kekecewaan. Contoh paling mudah, kita pergi ke sebuah restoran, tempat makan, lihat menu, gambarnya kayaknya enak sekali, lezat sekali, tapi ketika dihidangkan, ternyata jauh dari gambar itu. Kita kecewa. Apalagi rasanya ternyata jauh dari apa yang kita bayangkan. Tambah kecewalah kita. Atau kita kecewa dengan orang-orang dekat kita, sahabat, saudara, pasangan. Kita merasa bahwa mereka akan mempercayai kita, akan memberikan kepada kita satu penghiburan, tapi toh ternyata kok nggak nongkrong juga ya. Kita kecewa karena apa yang kita harapkan, pelukan, sapaan, dan hiburan itu nggak datang dari mereka. Kita kecewa. Kita bisa protes kepada mereka, kok kamu nggak datang sih ketika aku sedih? Contoh mudah. Atau kita kecewa terhadap pemerintah misalnya. Di tengah-tengah pandemi ini kita mengharapkan begitu banyak hal datang dari pemerintah, namun toh ternyata nggak datang juga misalnya gitu ya. Lalu kita kecewa, gimana sih pemerintah ini? Kita kecewa dan kemudian bisa saja berujung pada sebuah kemarahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Contoh. Nah, saudaraku semua, memang ketika kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Kenapa? Karena kekecewaan itu adalah sebuah hasil dari jarak yang tercipta antara kenyataan dengan harapan. Ketika harapannya begitu tinggi, namun kenyataannya rendah, maka kekecewaan pun akan semakin terjadi dalam hati kita. Sebaliknya, kalau harapan rendah, kenyataan tinggi, maka dia melampaui ekspektasi kita. Kita menjadi wow gitu ya. Kita kaget dan kemudian merasa bahwa oh, ini pekerjaan yang sangat baik. Nah, saudaraku semua, ketika harapan dan kenyataan menjadi sebuah jarak yang begitu lebar, maka pada saat itu kita akan semakin lama semakin jatuh pada kekecewaan. Dan ketika kita diam pada jurang itu, kita nggak akan kemana-mana selain daripada terus merasakan sakit di hati kita. Selain daripada terus merasakan lubang yang menganga di hati kita karena kekecewaan yang muncul itu. Dan memang ketika manusia menjadi tolok ukur dan tempat kita menaruh harapan, kita akan kecewa. Kitab Yesaya pasalnya yang kedua ayat 22 mengatakan demikian. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ini kata-kata yang keras dari Yesaya. Jangan berharap pada manusia karena dia nggak lebih dari sebuah nafas yang seketika mungkin dia bisa hilang dari dunia ini. Janji tinggal janji dan nggak bisa diapa-apakan lagi. Belum lagi kita melihat hati manusia seringkali berubah. Kekecewaan terhadap manusia seringkali karena kita menaruh pengharapan yang terlampau besar pada manusia. Dan di saat yang sama kita lupa agar jarak itu bukan sekedar dia yang kita harapkan untuk datang kepada kita, namun kita yang datang untuk mendekati jarak tersebut. Katakanlah seperti misalnya kekecewaan pada pemerintah, misalnya ada di antara kita yang kecewa, misalnya. Lalu pertanyaannya bukan apa yang pemerintah sudah lakukan, namun apa yang sudah kita lakukan untuk bisa membantu mendekatkan jarak ini. Apa yang sudah kita lakukan membantu kehidupan bersama kita. Kalau kita kecewa terhadap sahabat kita, orang-orang dekat kita, karena mereka tidak datang kepada kita ketika kita sedang berduka, pertanyaannya, apakah kita juga sudah mendatangi mereka? Jangan-jangan mereka juga sedang lagi berduka. Jangan-jangan mereka juga sudah memiliki kepahitan dalam kehidupannya, kesulitan dan pergumulan dalam kehidupannya, sehingga mereka nggak bisa datang kepada kita. Ketika terjadi, cenderung manusia berhenti pada posisinya dan tidak mendekati apa yang dia harapkan. Nah, Yesaya memang secara sengaja menyelipkan kata-kata ini di bagian akhir di pasal 2. Walaupun kemudian di pasal 3 dia juga bicara tentang hukuman-hukuman Tuhan dan sebagainya.
Namun yang menarik adalah ketika dia menyisipkan tentang pengharapan kepada manusia, itu bagi saya menunjukkan bahwa Yesaya hendak mengatakan kepada kita, jangan engkau berharap kepada manusia saja. Namun kiranya harapan itu menjadi sebuah harapan yang bertumbuh dan bergerak. Dengan kata lain, harapan yang punya kaki. Bukan harap yang punya kaki gitu ya, itu saya. Harapan yang punya kaki. Harapan yang mengerjakan pengharapannya. Harapan yang mengejar pengharapannya. Harapan yang bergerak menuju pengharapan itu sendiri. Karena jikalau tidak, kita hanya menunjuk dan menunggu. Dan kemudian kita diam tanpa sebuah tindakan apapun juga. Mari kita belajar dari Kristus, dari Allah sendiri. Dia mengharapkan bahwa manusia bisa hidup dengan baik. Dia mengharapkan manusia bisa hidup sejajar, linier dengan apa yang sedang dan coba ia tentukan bagi dunia ini. Dan apa yang dia lakukan? Dia datang ke tengah-tengah dunia. Dia nggak pernah bosannya mengetuk pintu hati manusia, mengajak kita semua ikut dalam gerakan yang bersama. Mari kita contoh Kristus, Allah yang menyejarah dalam kehidupan manusia. Bahwa ketika dia punya harapan terhadap manusia, dia nggak diam di singgasana yang jauh, tinggi dan besar itu. Namun dia merendahkan dirinya agar bersama-sama dengan manusia mengerjakan pengharapan itu. Sehingga pada hari ini pertanyaannya sederhana. Pernahkah kita kecewa? Kalau kita kecewa, apa yang sudah kita lakukan untuk memperpendek jarak itu? Sudahkah kita mengerjakan pengharapan kita? Sudahkah kita mencoba menjalani pengharapan kita? Jikalau belum, mari kita mulai di hari ini. Silakan berdoa secara pribadi. Nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mencoba untuk di tengah-tengah pandemi ini tidak terpaku, terjebak pada rasa kecewa kami. Namun sebaliknya kami mengerjakan pengharapan kami. Karena pandemi ini sungguh membuat kami terkadang berdiam diri saja. Namun kami mencoba untuk menggerakkan diri kami, menggerakkan hati kami, menggerakkan kepedulian kami terhadap orang-orang dekat kami. Dengan cara-cara yang bertanggung jawab tentunya. Dengan cara-cara yang senantiasa memakai prosedur yang tepat dalam kehidupan kami. Untuk itu tolonglah kami ya Tuhan, jadi pelaku-pelaku dari pengharapan kami, menggerakkan kaki dan hati kami masing-masing. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami satu-satunya. Dan Engkau mencontohkan kepada kami, Engkau sendiri mengerjakan pengharapan-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku semua, selamat mengerjakan harapan kita. Selamat menjadi seperti Kristus yang mengerjakan apa yang menjadi satu mimpi Dia, yaitu semua orang selamat dengan merendahkan dirinya dan mengajak kita semua berjalan dalam laku yang sama. Tuhan berkati kita semua. Amin.